أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. صدق الله العظيم. Al-Quran Surah Ar-Rum ayat terakhir dimulai dengan kalimat fasbir, maka bersabarlah engkau. Ayat ini ditujukan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan disampaikan kepada kita semua umat yang mengimani turunnya Al-Quran dan mengimani baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fasbir inna wa'dallahi haqq. Bersabarlah karena sesungguhnya janji Allah itu benar, janji Allah itu pasti. Di antara janji Allah adalah orang-orang yang berbuat baik, maka mereka akan mendapatkan balasannya kelak. Begitu pula orang-orang yang berbuat buruk, mereka juga akan mendapatkan balasannya, entah itu di dunia ataupun di akhirat kelak. Maka janganlah pernah kita meragukan janji daripada janji-janji Allah. Dan janji Allah banyak dituangkan di dalam Al-Quran dan melalui lisan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wala yastakhifannaka alladhina la yuqinun. Ayat ini juga mengingatkan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita semua agar tidak ragu-ragu dan tidak merasa rendah diri dan tidak merasa sakit hati ketika berhadapan dengan orang-orang yang tidak meyakini janji Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arhamna bil Quran. Untuk yang pertama, tayangan mengenai para jurnalis mendaftar nih. Iya. Yang biasanya disertai dengan janji-janji manis. Sebenarnya begini, bagi kita semuanya atas apa yang kita lakukan kan akan dipertanggungjawabkan. Yap. Ingat, atas apa yang dalam hati kita hanya Allah dan kita yang tahu. Kemudian ketika dikeluarkan, maka atas apa yang dikeluarkan itu bukan milik kita lagi. Artinya sudah tercatat oleh malaikat. Nah, dalam hal ini ketika kita janji, mohon maaf, jangan sampai maaf menghadirkan pengharapan, harapan orang, mengharapkan kita. Maka hati-hati ketika kita mempersiapkan berjanji, karena jangan sampai orang berharap besar sama kita yang menghadirkan kepikiran besar buat kita. Dan ingat, atas apa yang kau ucapkan, kau janjikan, itu jadi ujian buat diri kita. Sekali lagi, ujian buat diri kita. Kemudian mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan bahwa jangan sampai menghadirkan kekecewaan. Nah, dari sini kita bisa belajar ma ta'kuluna lima taf'alun. Jangan sampai apa yang kita ucapkan tidak kita lakukan. Jadi kalau bisa buktikan dulu baru berucap. Buktikan dulu baru berucap, siapkan dulu baru menjanjikan. Tidak usah jauh-jauh. Kepada anak, jangan janjikan hadiah kalau belum ada hadiahnya. Mudah-mudahan atas apa yang dijanjikan menjadi amanah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jangan Karena ngasih sudah tekan harapan. kontrak itu. Jangan ngasih harapan sampai menimbulkan kekecewaan nantinya ya. Ya, nanti orang kepikiran. Terima kasih Ustaz Maulana. Silakan duduk, kita akan mulai pelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah, kita ketemu lagi di Islam itu indah. Tepuk tangan dong. Alhamdulillah ketemu lagi sama guru-guru kita yang Masya Allah sangat kita cintai karena Allah. Ketemu juga sama calon-calon penghuni surga. Amin ya Allah, amin. Udah pernah kena janji manis?
Janji manis, ucapan manusia kadang selalu bikin kita luluh ya jamaah ya. Apalagi kalau kita dijanjikan sesuatu yang aduh sangat kita butuhkan banget. Mungkin contohnya janji kenaikan gaji lah, liburan, lingkungan lebih sehat. Semua yang baik-baik dijanjikan sama kita. Manis sekali. Atau kadang juga ada yang bilang, ah manusia ini memang tidak bisa menjaga amanatnya. Benar gak sih seperti itu? Kita bahas pagi hari ini mengenai janji manis. Tema kita adalah janji manis bikin diabetes. Bikin diabetes janji manis bisa? Bisa zaman ada di rumah, tenang, kita belajar dulu pagi hari ini ya. Karena banyak sekali zaman sekarang pemimpin yang menebar janji manis. Ada yang dilakukan janjinya, ada yang juga ternyata tidak dilakukan juga. Akhirnya jadinya zolim sama masyarakat. Itu gimana dalam Islam? Kita tanya sama Ustadz Syam. Ustadz Syam, dalam Al-Quran memang sudah dijelaskan hal-hal seperti ini mengenai berita ini dalam Al-Quran mengenai janji manis yang tidak ditepati atau pemimpin yang aduh apa ada atau mungkin di dalam Al-Quran yang insya Allah kita akan buka bahwasanya ada peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada suratnya juga? Ada dong, ada di dalam surah Asy-Syura ayat 42. Silakan Ustaz Syam. Baik. Surah Asy-Syura ayat 42, jamaah di rumah silahkan dibuka Al-Qur'annya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas sabilu 'alal ladzina yadhlimuna يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. Allahumma arhamna bil Quran. Al-Quran surah Asy-Syura ayat 42. Sesungguhnya kesalahan hanya ada pada orang-orang yang berbuat zalim. Maksudnya apa? Sesungguhnya dosa itu diberlakukan kepada orang-orang yang berlaku zalim terhadap manusia. Yang memikul yang namanya dosa itu adalah orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia. Ketika dia tidak memenuhi haknya, ketika dia mengingkari janjinya, ketika dia berdusta, ketika dia munafik, ketika dia mengingkari apa yang pernah dijanjikannya kepada orang lain, itu berlaku zalim semua. Jadi ketika seseorang tidak memberikan hak terhadap orang lain yang sebenarnya itu adalah haknya manusia, haknya orang-orang terdekat mereka, maka dia sudah terhitung berbuat zalim. Innamas sabilu 'alal ladzina yadhlimuna nas, dan cukuplah mereka ini dikatakan bahwa mereka sedang memikul dosa. Sesungguhnya kesalahan ataupun dosa hanya ada pada orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia. Kemudian wa yabghuna fil ardi bighairil haqq, dan mereka yang melampaui batas di atas muka buminya Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa peduli dengan kebenaran. Subhanallah. Yabghuna di sini bisa diartikan sebagai orang yang sombong. Biasanya orang yang sombong itu, subhanallah, pertama-tama dia akan memperkenalkan dirinya. Kenalkan, kamu tidak kenal saya, kata dia. Jadi biasanya ciri-cirinya diiringi dengan memperkenalkan diri, memperkenalkan program-programnya beserta dengan janji-janjinya pada awalnya, namun ternyata pada akhirnya dia pun mengingkari janji yang ia buat sendiri. Wa yabghuna fil ardi bighairil haqq. Kesombongan itu kan juga ada ciri-cirinya batarul haqq. Mereka menolak kebenaran. Artinya apa? Ketika diingatkan nanti, Pak, kemarin ada janjinya seperti ini, subhanallah, namun ternyata dia pura-pura tidak mendengarkan daripada peringatan tersebut. Ciri orang yang sombong hanya ingin didengarkan tapi tidak mau mendengarkan. Ulaika lahum adzabun alim, dan mereka itulah orang-orang yang bukan hanya mendapatkan kehinaan di dunia, bukan hanya mendapatkan siksa di dunia sebagai orang yang
yang tidak akan pernah dipercaya kembali. Tapi mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan azab yang pedih, kehinaan di hari akhirnya Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin mampu menipu sesama manusia, kita mungkin mampu menipu orang lain dengan penampilan kita, tapi kita tidak akan pernah mampu menipu malaikat, kita tidak akan pernah mampu menipu Allah Subhanahu wa taala. Di pengadilannya Allah Subhanahu wa taala, segala janji, segala ucapan, segala huruf-huruf yang pernah kita ucapkan, itu semua akan dimintai pertanggungjawabannya. Wallahu taala a'lam. Menipu manusia bisa, tapi nipu Allah nggak bisa, Oh, nggak ya. bisa. Nggak akan pernah bisa. Terima kasih Ustaz Syam Sama-sama, untuk penjelasannya. Masya Allah, tepuk tangan dong. Makan manis emang bisa bikin diabetes, tapi kalau makan janji manis mulu gak ditepatin, bikin dia apes nantinya ya. Nauzubillahi min zalik. Yuk kita lanjutkan lagi. Ahmad kan nanya apa sih dia apes, dia apes. Dia apes. Dia apes. Ya apa Ustaz Ahmad kan? Sini deh, aku mau nanya aja sama Ustaz deh kalau gitu, daripada bingung nanya dia apes apa. Gini loh, kadang beberapa pekerjaan yang atasannya itu ya, dia ngasih janji-janji manis ke karyawannya. Biar karyawannya nggak males. Karena kalau karyawannya males nanti perusahaannya bisa bangkrut gitu. Bisa nggak berjalan sesuai apa yang dimau gitu. Boleh nggak sih sebenarnya ngasih janji manis ke karyawan Ustaz Ahmad kan? Iya. Kasih ya, jelasin ya. Silakan Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyiduna Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa walah wala haula wala quwata illa billah. Segenap jamaah Islam itu indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, boleh gak ketika seorang atasan memberikan janji kepada bawahannya atau para pekerjanya agar mereka semangat untuk bekerja dengan janji-janji manis seperti kenaikan gaji dan lain sebagainya? Maka secara hukum boleh saja. Akan tetapi seseorang yang dia berjanji sesuatu, maka janganlah dia mengucapkan janjinya kalau tidak dia yakini mampu untuk menunaikannya. Tetapi di saat atasan itu dia berjanji memberikan semangat kepada karyawannya atau pekerjanya untuk menaikkan gaji sehingga mereka semangat bekerja, tetapi dia yakin dia mampu untuk memberikan dan menunaikan janji tersebut, maka dibolehkan. Kenapa? Karena itu sebagai bentuk untuk berlomba-lomba di dalam kebaikan, fastabiqul khairat, dan memberi semangat motivasi kepada bawahannya. Akan tetapi perlu kita ketahui, di zaman sekarang banyak atasan yang cuman sekedar memberi janji saja kepada bawahannya. Hanya sekedar untuk memberikan semangat, tapi di saat mereka semangat, janji tersebut tidak ditunaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Shaf, kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kalian mengucapkan sesuatu yang kalian tidak kerjakan? Allah Subhanahu wa taala teramat murka kepada orang-orang yang mengucapkan sesuatu tetapi mereka tidak melakukannya. Dan para ulama ahli tafsir mengatakan dari ayat ini menjelaskan bahwasanya hadhil ayah fihi wa'idun syadid limukhalifil wa'di wa nakithil ahdi. Ayat ini di dalamnya terdapat ancaman yang dahsyat dari Allah Subhanahu wa taala buat orang-orang yang mereka ingkar dengan janji dan orang-orang yang melanggar perjanjiannya. Karena ada orang yang ingkar janji, yaitu orang yang memang tidak menunaikan janjinya sama sekali. Contoh misalnya, kalau kamu semangat kerjanya nanti kamu dapat bonus. Tetapi ternyata ketika orang sudah semangat memberikan kinerja terbaik, tapi ternyata nggak ada bonusnya, maka berarti ini orang adalah orang yang ingkar janji. Tetapi ada juga orang yang melanggar perjanjian. Misalnya dia bilang sama bawahannya, kalau kamu kerjanya semangat, nanti kamu akan mendapatkan bonus jumlahnya sekian. Tapi ternyata ketika sudah semangat dan sampai kepada target, ternyata yang diberikan tidak ada sepenuhnya, hanya sebagian kecil saja. Maka ini adalah orang yang melanggar perjanjiannya. Maka orang yang ingkar janji dan orang yang melanggar perjanjiannya, maka kedua-duanya diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan asyadul ghadab, begitu murkanya Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Bahkan di dalam hadis Bukhari, baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul munafik salatun, ciri orang munafik ada 3.
Yang pertama, idza hadatsa kadzaba, kalau dia bicara dia dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji dia ingkar janji. Wa idza tumina khana, dan kalau seandainya diberi amanat dia khianat. Dan biasanya orang yang dia berjanji maka dia melakukan ketiga-tiganya. Biasanya dusta di dalam janjinya kalau dia tidak menjalankannya, dan dia ingkar dengan janjinya, dan biasanya juga ketika diberikan amanah untuk bisa mengayomi bawahannya tetapi dia tidak memberikan janjinya, maka dia juga khianat dengan apa yang dijanjikannya. Maka dia termasuk orang munafik, dan orang munafik tempatnya di dasar neraka jahanam. Pokoknya parah deh kalau nggak ngelanggar janji ya. Jangan deh. Tapi kalau ngasih janji sebenarnya juga nggak apa-apa. Boleh gitu kalau ya. dia mampu menunaikannya. Kalau dia mampu menunaikannya, Masya Allah. Terima kasih Ustadz Ahmad Khan, tepuk tangannya dong, Masya Allah. Ibu-ibu suka dijanjiin sesuatu nggak sih? Suka ya? Pernah dijanjiin sesuatu ya? Oke deh, banyak seperti itu ya. Seperti juga ini ada pertanyaan dari Instagram @mridwaneri. Assalamualaikum Ustadz yang saya banggakan. Saya mau bertanya, apakah ketika kita berjanji di hadapan Allah, mungkin saat selesai sholat atau membaca doa, kita mengucapkan janji dan kita lupa menunaikan janji itu? Apakah di akhirat janji kita akan kita tagih? Apakah di akhirat janji kita akan ditagih di hadapan Allah? Mohon penjelasannya Ustadz Maulana. Berkaitan tentang hamba yang berjanji. Sebenarnya di Lauhul Mahfuz sudah ditanya janjinya kan. Bukankah saya Tuhanmu dan sebagai diperkenalkan? Maka janji di Lauhul Mahfuz itu adalah janji keimanan, beriman. Kemudian di dalam perut ibu, setelah ditiupkan roh, kemudian dimasukkan rezeki, jodoh, ajalnya, usianya, kemudian baik buruknya. Setelah anak itu besar mau keluar, itu ditanya dulu, maukah kau melaksanakan perintah Allah? Maka anak bayi dalam kandungan berkata mau. Kalau begitu keluarlah dalam keadaan hidup sampai balik. Tapi kalau tidak, dia meninggal dalam kandungan atau meninggal pada saat kelahiran. Itu janji berikutnya. Lalu ketika kita berdoa dalam sholat, kita berdoa berpengharapan. Makanya dalam Islam ada namanya nazar. Tahu nazar? Tahu nazar? mati lampu ya saya. Bukan. Adalah sesuatu yang menjanjikan ibadah yang sunnah jadi wajib. Yang sunnah jadi wajib. Kalau saya lulus, saya mau puasa. Tuh, itu nazar. Tapi tidak boleh menasarkan sesuatu yang wajib. Kalau saya berhasil, saya akan salat subuh. Itu kewajiban. Kewajiban nggak bisa. Pertanyaannya, ketika kita berdoa memohon, itu makanya permohonan, bedakan permohonan, bedakan keinginan, bedakan janji, dan bedakan nazar. Wah, bedakan nazar, biar gak nazar ya. Terima kasih Ustadz Maulana untuk penjelasannya. Tapi benar gak Ustadz Ahmad Khan, kalau orang yang sering ingkar janji, dosanya tuh gak akan diampunin sama Allah? Bener sih. Benar itu? Bener. Walaupun kita udah tobat. Mau tahu gak? Mau? Ntar aja kali ya. Nanti dibahas. Nanti aja ya. Nanti aja, oke. Akan kita bahas setelah yang satu ini ya jamaah. Jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Nggak lama kok. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.